Hikmah itu artinya apa? Ngasih contoh. Dan problemnya adalah banyak orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kalau hari ini kita ngomong generasi muda, selalu saja mas, anak-anak muda itu selalu jadi sorotan. Buktinya apa? Selalu kita bahas kenakalan remaja. Nggak ada istilah kenakalan orang tua. Padahal yang nakal itu tidak hanya anak remaja atau anak muda. Yang tua juga berpotensi nakal. Kalau anaknya yang nakal, orang tuanya bisa ngasih nasihat. Pertanyaannya, kalau orang tuanya yang nakal, siapa yang bisa ngasih nasihat? Gak bisa. Anaknya, kalau anak nasihat orang tua, cah cilik gaya. Wong tua jika dari cah cilik, teman. Makanya dulu ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencing. Salah pak, guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya, makmum. Ya melu-melu ya. Perilaku inilah yang penting. Maka saya bilang apa? Nasihati anakmu dengan akhlak dan perbuatanmu, bukan dengan kata-kata dari kamu. Maka ibu para rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa yang harus diteladani Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu ibarat etalase. Beliau dari awal sampai tuanya sejarahnya tertulis dengan rapi. Anda bandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu pak, masa lahirnya ada ceritanya. Begitu dewasa sebelum Nabi itu terputus ceritanya. Makanya para pendeta itu nggak tahu ceritanya Yesus, Nabi Isa yang mereka anggap Yesus, itu masa dewasanya kayak apa nggak tahu. Karena dari lahir, tahu-tahu sudah tua, remajanya nggak kelihatan. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad dari lahir sampai menjadi pedagang, masa remaja, kemudian menikah, jadi orang kaya, jadi nabi, sampai beliau meninggal dunia, sejarahnya nggak ada yang terpotong. Anda bisa baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu komplit. Dari lahir kejadiannya apa, yang kita kenal dengan tahun gajah, sampai beliau meninggal dunia, itu ceritanya nyambung. Maka salah satu mukjizatnya orang Islam itu apa? Salah satunya adalah begitu banyak orang Islam yang hafal dengan kitab suci Al-Quran. Lah Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang komplit untuk dicontoh. Maka kenapa Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Karena dari masa kecil, remaja, dewasa, sampai menjadi pengusaha sukses, sampai menjadi nabi, komplit pak. Anda pengen menjadi pengembala kambing, Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Anda pengen menjadi pedagang, jelas Kanjeng Nabi seorang pedagang. Bahkan beliau mengatakan 9 dari 10 rezeki berangkat dari perdagangan. Makanya bisa nom-nom, kalau kamu nggak punya jabatan, nggak jadi PNS, nggak jadi camat, nggak jadi lurah, kamu gagal. Karena 9 dari 10 jalan rezeki adalah dagang. Umur 25 tahun Kanjeng Nabi menikah, sudah dalam keadaan kaya. Kalau harus nyontoh Kanjeng Nabi, usia 25 tahun kamu harus kaya. Padahal jarang pemuda umur 25 tahun sudah kaya. Dulu ada di Bandung 25 tahun kaya, murah banget, tapi ditangkap sama polisi karena kasusnya penipuan. Kalau harus sama dengan Nabi, orang menikah itu nggak boleh pak kurang dari 25 tahun atau lebih dari 25 tahun. Karena Nabi menikah di usia 25 tahun. Itu artinya kalau bangsa usia 30 tahun belum menikah, itu bid'ah dolalah mesake. Ada banter kok yang belum menikah? Umurnya beda. Hah? 40 kira. Eman-eman temen. Masa kalau bedanya karo kerana nguyuh tok. Inyong bae wis rapi pengen nambah anak. Kamu jangan bilang nambah istri. Nanti istriku lihat bahaya. Karena aku setia. Saya itu tidak mau menikah lagi bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga perasaan istriku.
Maka wahai para suami, jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul? Bilangin, makanya sama istri jangan macem-macem. Cewek itu Pak, itu hobinya cuma 3: ngemil, ngemol, ngomel. Makanya cewek paling tidak suka dengan laki-laki dengan 3 tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya ini jomblo jangan-jangan dompetnya kosong. Saya doakan Mas Banser, sejumlah-jumlahnya kamu segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya. Banser jomblo tak suwuk ben rapi muah. Nangkapnya pinter mantan copet ya. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Rahmat bertakbal, rahmat. Nah, masa depan bangsa ini tergantung pemudanya. Maka besok tanggal 27 Oktober saya punya acara sama Pak Jokowi di Jakarta bersama 16.000 milenial. Acara Sumpah Pemuda. Saya diminta ceramah kajian kebangsaan. Saya itu bulan Oktober diundang Pak Presiden 2 kali. 1 acara Sumpah Pemuda, 2 acara Forum Investor Dunia yang ada di Jakarta. Investor dunia ngumpul di Jakarta, Gus Miftah yang disuruh ceramah. Siapa yang ceramah? Kader muda Nahdlatul Ulama. Tahun kemarin pas launching BTV, Forum Investor Dunia ngumpul di Jakarta, yang ceramah saya bulan Oktober. Ternyata tahun ini kembali saya diminta bagaimana investor-investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Banser tak kasih uang sini, Banser, perwakilan yang paling jelek. Oh ini yang paling jelek, maju sini, tak kasih uang. Pinjaminnya Pak, Banser tak tes, apal Pancasila Pak ora. Itu apa masa Banser apal Pancasila? Ceknya mati mana nih? Sandar uang saya masih banyak. Kiai kaya. Sini kamu, mic-nya mana? Oh, barang-barang itu mete. Jawabnya bisa ya. Ya, jangan malu-malu sini kamu. Berdiri nggak apa-apa. Jenenge siapa? Andri, umurnya Vira. Pitulas. Orang ini tuh temen ya. Belum nikah. Oh belum. Kelas berapa sekarang sekolah? 12. Cita-cita pengen jadi apa? Poli. Poli. Apa? Main poli. Oh pemain poli. Kamu jadi bolanya. Karena poli itu lebih diterima sama ibu-ibu daripada poligami. Nah, sudah, kamu tanya, sebutkan 5 nama pahlawan. 1, Lucinta Luna. Masa nggak ngerti pahlawan ya? 1, ya sudah, sebutkan 3 nama menteri. Ada Modar Maning. Masa nggak ngerti menteri sama sekali? Orang ngerti, ini sekolah nang ngendi ya? Si menteri-menteri yang populer itu menteri apa yang populer? Ada menteri pertahanan. Tangan mi. Jadi yang ngerti. Udah kau baca Pancasila sampai gampang tak? Itu masa belajar ngerti Pancasila. Apalagi mau menteri pertahanan Prabowo. Pancasila hormat ke Pancasila. Ya sepatunya kegedean ya. Ayo Pancasila ditirukan orang segini banyak. Pancasila. Ayo. Nggak apa-apa kok isin. Tak kasih uang dulu. Tak kasih uang. Dolar Amerika. Ayo Pancasila.
Pancasila. Alah, pada ente dibilang yang tegas. Pancasila. Nyebut onco ngono. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kerakyatan yang adil. Alon-alon. Adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, Alah, pelan-pelan. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Jangan tegang-tegang. Biasa baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Iya. Cowok kan burung. Dadah, nitip uang untuk banser, beli rok. Ya, untuk banser ya. Waduh, bangkrut ini. Setakai 1 juta untuk banser. Ini untuk kamu, ini untuk kamu sendiri. Waduh, mulai bangkrut ya. Amplopnya pasti. Terus dirompak rampok baik. Kira apa Kiai Sugih? Apa? Saya gini, saya sekawan diundang Prabowo. Larang. Pada kedadin, murah ditawar. Pak aku salaman karo banser berdarah ya dicuwit mau ya. Ini narasi satu hadis yang memotivasi kita untuk menjadi baik. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan menjadi orang baik. Karena apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Panitia baik dicintai sama Allah. Camat baik dicintai sama Allah. Kuwune baik dicintai sama Allah. Pak Kuwu Guswanto baik apa buruk? Saya nopo awon? Awon apa saya? Malah kayak budelan jenazah. Saya kelihatan Pak Kuwu ini orang baik. Senyum saja dari tadi. Ya maklum karena sedekahnya bukan uang tapi senyuman. Saya bacakan satu hadis dalam kitab Usfuriyah. Ini supaya kita menjadi orang baik. Apa kata Nabi dalam kitab Usfuriyah? Supaya kita jadi orang baik. An Kulaibin bin Jazin bin Hazin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wahai umatku kata Nabi carilah surga dengan sungguh-sungguh. Semoga semua yang hadir diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Anda diakui jadi warga negara Indonesia itu membanggakan. Apalagi kalau diakui orang Indonesia umatnya Kanjeng Nabi. Maka setahun yang lalu Pak, kan dia itu kalau mau Agustusan itu dikumpulkan di Istana Negara. Namanya Istighosah Kebangsaan. Ada Majelis Hubul Waton Minal Iman. Itu ketuanya orang Cirebon, namanya Kiai Mustafa Akil. Lah Kiai se-Indonesia itu pasti diundang, yang top-top itu. Tapi saya nggak pernah datang, karena memang jadwal bareng ngaji. Tapi saya ingat ceramahnya Kiai Ma'ruf setahun yang lalu. Negara di dunia yang paling banyak masuk surga besok adalah Indonesia. Kenapa? Karena warga Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Kenapa banyak masuk surga? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan yang paling banyak mengucapkan tahlil negara di dunia adalah Indonesia. Makanya saya yakin orang Indonesia besok paling banyak masuk surga. Amin. Apa enggak saya jawab anggota DPR juga termasuk yang masuk surga. Bagaimana dengan DPR yang korupsi Gus? Saya jawab, DPR korupsi tetap masuk surga. Akhirnya begitu DPR korupsi masuk surga, diprotes sama Kiai Indramayu. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak DPR, kamu yang sabar. Pak Kiai, kamu yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Studi banding. Ada dewan yang gini.
dewa ini kene kena juga. Makanya jangan korupsi, Pak Dewan. Pak Dewan apa dia? Dewan, di Partai Indramayu, partainya apa? Oh, orang nggak lolos di PRRI deh. Ketuanya kan dari ini Pak Osman Sabta. Ada 2 partai di Indonesia yang pernah minta saya jadi ketua umum. Salah satunya Pak Osman Sabta. Gus, jadi ketua umum partai. Enggak pantas. Partainya Gus Miftah satu, Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Tapi nggak lolos di KPU karena singkatannya nggak bagus. Cangkeme. Partai Ekonomi Lemah Indonesia disingkat jadi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya nggak bagus, apalagi lambangnya. Saya itu nggak mau partai-partaian, Pak. Saya mau dijadikan ketua umum partai. Saya nggak mau. Mas Prabowo itu datang ke pondok saya, Gus, doakan saya jadi presiden. Gus minta saya minta jadi menteri agama. Saya nggak mau, merasa nggak pantas. Kenapa? Karena kalau saya jadi menteri agama, Pak, saya nggak bisa pengajian. Karena waktu saya habis ngurusi kementerian. Maka saya bilang, Mas, saya nggak usah jadi menteri, cukup jadi presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Kubu Guswanto. Utlubul jannata bijutikum. Ngejar surga itu dengan baik, Pak. Pak Lurah ngejar surga yang dengan kebaikannya sebagai lurah. Amin. Pak Camat ngejar surga, kebaikannya sebagai camat. Ketua panitia ya sama. Kita kan sama-sama di atas panggung, tapi ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Takdir nyong jadi ustaz, ngurusi artis, selebritis. Jarang-jarang loh Pak Kiai Eno ngurusi artis itu jarang. Nyatanya artis-artis kalau inyong manut. Cuma inyong artis-artis jadi Corbuzier, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholat. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholawat, ya gede. Pahala nih. Apa? Jangan tahu Pak, Nikita Mirzani itu alumni Gontor Putri. Dia kelas 3 sanawiyah keluar. Kalau seandainya Nikita Mirzani itu selesai gontor, mungkin gedenya kayak Mama Dede. Curhat Mama. Itu ya sholat. Dan itu ya mana tato, walaupun tatonya di mana-mana. Ya, makanya kita itu kadang-kadang melihat orang hanya dari penampilan fisiknya saja. Betul? Lah, saya tuh sabar Pak ngurusi orang kayak Nikita Mirzani. Contoh lagi sekarang yang lagi rame Lucinta Luna. Idolanya Lurah Kubu. Loh, ya mungkin dia salah, tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi Lucinta Luna, betul? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimi. Biarkan Allah yang menghakimi. Kalau anak apa wadon, ya harus rasa ditakoni. Kayak dulu zaman rame-rame nih, Godorce Gamalama mau meninggal dunia. Kan maksiat itu, Pak Bu. Minta dimakamkan secara perempuan. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah setuju? Enggak. Kenapa? Karena Dorce itu laki-laki. Nama aslinya siapa Pak? Dedi Yuliardi Ashadi. Panggilannya Dorce. Itu laki-laki. Emangnya kenapa Gus kalau laki-laki meninggal dimakamkan secara perempuan? Ya nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau laki-laki ya dimatikan laki-laki. Laki-laki sama perempuan memakamkannya beda Gus, beda. Kain kafan lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya perempuan itu sudah mati saja masih boros, apalagi masih hidup. Makanya pengajian ya aneh-aneh. Bajunya putih seragam, jilbabnya abang seragam, kacamata nireng, mana kayak tukang las. Oh bocah amat, bocah amat. Paling seragamnya ada tulisannya durung lunas. Beda Bu. Sholat jenazahnya laki-laki sama perempuan beda apa enggak? Beda. Kalau laki-laki yang mati hada, perempuan hadihi. Mendoakannya juga beda. Kalau laki-laki yang mati Allahumma fir lahu.
perempuan Allahumma fir lah, laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Laki-laki mati arane apa? Almarhum. Wadon mati arane almarhumah. Laki-laki almarhum, wadon almarhumah. Banci aluminium. Pokoknya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena kullukum ra'in, kamu itu pemimpin. Lurah jelas yang dipimpin sedesanya, camat jelas yang dipimpin selok benernya. Maka semakin tinggi jabatan seseorang, pertanggung jawabannya juga semakin berat, Pak. Wong saya Indonesia ya, siapa besok hisapnya yang paling berat? Ya Pak Jokowi. Makanya jadi presiden itu tidak mudah. Tapi lucunya apa? Banyak orang pengen jadi presiden. Saya itu dengan calon presiden tiga-tiganya kenal baik semua. Pak Prabowo saya sangat dekat, sering undang saya ngaji, sering dia minta saya nasihati. Mas Anies Baswedan saya dekat, teman diskusi. Mas Ganjar saya juga dekat. Saya bilang jadi presiden itu tidak mudah. Bang presiden itu imamnya negara kok. Jangankan imamnya negara, imam sholat lo susah. Sekarang Pak jadi imam sholat itu susah. Kenapa? Mau ngimami sudah di demo sama imamnya, aja suwe-suwe. Loh, bener gak? Makanya kalau Anda bayangkan jadi Pak Jokowi ya susah. Makanya jangan gampang kritik kalau nggak tahu faktanya. Betul? Siapa bilang udah mau imam sholat baik diprotes ya? Kulwaile. Apalagi jadi imam negara. Tapi kemarin pas Ramadan yang mimpin Indonesia sempat saya 5 menit. Karena pas acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden dan ketua umum partai, Gus Miftah diminta ceramah dan imami sholat duhur. Maka hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Karena Pak Jokowi jadi makmum sholat saya. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi nurut. Nggih Gus, bagus. Gus Miftah. Saya takbir, Pak Jokowi yang melu takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi yang melu rukuk. Saya sujud melu mani. Saya salam, Pak Jokowi salam. Rambung salam, saya bilang cie, mana pinyang cie. Pak Jokowi jawab cuak. Berat jadi lurah, betul aja. Apalagi presiden. Makanya kita tuh jangan semena-mena. Saya tuh paling gak suka ya Pak anak-anak sekarang. Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Enak dong. Siapa lurahmu? Bapak Guswanto. Yang penting siapa? Guswanto. Menjadi yang terbaik itu juga termasuk utlubul jannata bijuhdikum. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Wah, robu minan nar bijuhdikum. Larilah dari neraka juga dengan sungguh-sungguh. Bu, kuncinya surga bagi perempuan itu gampang banget. Manut sama suami. Kuncinya surga bagi laki-laki juga gampang. Apa? Pantaslah jadi imam yang untuk diikuti. Banyak makmum yang gak manut sama imam. Kenapa? Karena imamnya gak manut. Lah imam itu yang pantas diikuti sama makmum. Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Ini setuju. Saya diulangi alon-alon. Makmum itu perempuan, laki-laki, imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Tetap setuju. Berarti bagi laki-laki semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Tadi setuju. Langsung saya kacamata itu dicopot. Wahrabu minan nar bijutikum. Yang membuka pintu neraka bagi perempuan itu apa? Keberaniannya kepada suami, ngeyelnya sama suami. Hei perempuan, rungokna kupingmu.
Betul? Sehingga betul Gus, pengalaman rumah tangga pribadi. Kamu tahu istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Kamu tahu suami itu kepanjangannya apa? Semua uang adalah milik istri. Tapi saya itu sepakat, keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Sepakat gak? Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Makanya uang saya itu di rumah yang pegang istri, tapi istri saya nggak pernah berani pakai uang tanpa izin suami. Beda sama orang Rambatan Kulon, sudah pintar mencari uang. Dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Kalau saya sama istri Pak, sama istri saya itu kan berobat setahun sekali ke Malaysia untuk penyembuhan kansernya. Alhamdulillah sembuh. Setiap kali berangkat saya bilang, Beb, istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonirrajim. Kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus niatnya apa, Mbak? Kamu jalan-jalan saja belanja. Beli apa kayak? Akhirnya istri saya berangkat pamit tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Karena aku sayang sama istriku. Kalau Ramadan saya ini Pak, kalau belanja itu nggak perlu ke mall. Istri saya nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Ramadan aku. Kok keting aku bilang. Dan perempuan itu aneh, Pak. Bajunya sak lemari. Tapi begitu mau berangkat ngaji bingung, katanya nggak punya baju gitu. Betul Bu? Bajunya baru-baru belum dipakai. Perempuan itu kan kalau mau apa harus matching Pak. Jilbabnya harus sama dengan bajunya. Nanti tasnya menyesuaikan. Bajunya putih ya sempaknya putih. Beda kalau laki-laki kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah, kayak Pak Guru. Nah simpel, baju satu, celana satu. Paling lah sempakan Pak Guru. Ayo sepil. Orang apa-apa orang atau sebu. Maka sesungguhnya surga itu tidaklah tidur para pencarinya. Maka mohon maaf, orang yang hebat itu salah satunya mengurangi tidur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu Rambatan Kulon, wah bener jam segini Anda masih terjaga. Insya Allah calon penghuni surga. Keren. Makanya saya itu tidur sehari semalam Pak Lurah, itu paling cuma 2 jam. Karena saya tahu betul Kanjeng Nabi itu mengurangi tidur. Lah Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Beda kalau Pak Camat sedikit-sedikit makan, dikit-dikit tidur. Apalagi cakai mau Faisal, ya Allah. Sekali makan 3 piring, ya Allah. Gunung Merapi pindah ke piring Faisal. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya surga itu tidaklah tidur para pencarinya. Maksudnya gak tidur itu apa? Ya malamnya digunakan untuk ibadah. Makanya pengajian kayak gini kamu jangan aduh kok sampai malam. Insya Allah mata-mata yang terjaga karena belajar agama, hidupnya akan dijaga oleh Allah. Amin. Wa inna naro la yanamu haribuha. Sama. Sesungguhnya orang yang lari dari neraka itu adalah orang-orang yang mengurangi tidurnya. Jadi ya mohon maaf Pak, ternyata mbah-mbah kita dulu itu jarang tidur, maka mereka sakti-sakti Pak. Lah kita itu kan kebanyakan tidur. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Lah orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Orang dulu tuh sehat-sehat karena mengurangi tidur. Orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan tidur. Makanya aku ngejodoh Pak Camat. Saya itu kalau lihat orang gemuk itu saya bully itu supaya termotivasi untuk menjadi sehat. Saya dulu gemuk banget Bu. Berat badan saya 108 kilo.
Saya olahraga. Saya ditanya sama istri, kenapa Mbak olahraga? Ini menjaga investasi Tuhan. Saya dulu umur 30 tahun, berat badan saya 108 kilo. Metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. Jadi orang itu kalau gemuk, kebanyakan karbo, itu walaupun muda kelihatan tua. Tapi kalau orang suka olahraga, menjaga pola makan, sekarang usia saya 42 tahun, tapi metabolisme tubuh saya seperti orang 27 tahun. Ini Pak, engkol, panco. Kamu mikir apa yang ngelakuin? Wa innal jannata ma'mufatun bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disenangi. Contoh, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Abot, kon ngaji sampai bunyi abot. Makanya orang loh bener itu banyak, tapi yang ngaji orang segini. Maka ini termasuk orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Tuhannya. Berarti apa? Anda berhasil melakukan yang tidak disenangi oleh setan. Berarti jenengan kabeh kacane malaikat. Amin. Makanya kemarin heboh di Lampung gara-gara pengajian, Gus Muka di belakangnya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, bener Gus itu Kanjeng Nyi Roro Kidul? Saya nggak tahu. Tapi kalau bener bagaimana Gus? Alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Bukti ini mau ikut pengajian. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Besok kalau bikin pengajian yang diundang Pak Camat ke Segoro Kidul, begitu balik tinggal nama. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, Pak. Punya uang disuruh sedekah, itu kan tidak disenangi, Pak. Betul, Bu? Nah, coba sekarang, kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000. Kira-kira yang kamu masukkan 100 ribu apa 1000? Kan tidak disenangi, kan? Ayo, lihat munyuk kebun binatang, uang sakunya 100 ribu. Pengajian lihat kiai, infaknya 1000. Surga itu gak menyenangkan, Pak. Waktunya dagang disuruh sholat, gak menyenangkan. Punya uang disuruh zakat. Ada potensi korupsi, gak boleh korupsi. Itu gak menyenangkan. Ingat, Pak Guru, Pak Camat, Pak Kapolsek, orang Indonesia itu aneh. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi zizi, ada korupsi, kolu. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Di Indonesia itu banyak problem apa? Jalan rusak. Saya mau tanya, yang merusak jalan itu siapa? Mobil mewah apa mobil besar? Mobil mewah. Yang merusak jalan di Indonesia itu bukan truk, tetapi mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Nggak bahaya tak? Udah, cak kendel loh. Kancane Pak Jokowi yo. Cuaksen. Ya jangan suka Lurah, karena kurang marah awakmu. Oke, moga-moga Lurah selamat. Besok nyalon jadi maning. Pengajian ngundang Gus Miftah, amplopnya BPJS. Dilanjutkan terakhir. Sudah jam 2:30. Wa innan naro, lah ini sebaliknya. Kalau surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sebaliknya. Wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahawati. Tetapi neraka itu dikelilingi dengan kenikmatan dan syahwat. Makanya di dunia yang kelihatannya menyenangkan, malah itu kadang-kadang berpotensi neraka. Mabuk, kita ini nikmat neraka. Pacaran, nikmat neraka. Lucunya anak muda sekarang apa? Nikah yang murah, ogah, pacaran yang mahal, oh. Ayo, lebih mahal pacaran apa nikah? Pacaran bro, nikah itu di KUA gratis. Pacaran mahal. Betul?
Terus pacaran, boncengan motor, tuku bakso, sewa kamar, iya. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah lanang saiki durung ijab wis wani ngau. Bocahe sing iki seneng rapi dulu. Makanya mbak-mbaknya kalau ketemu sama cowok, Mas bilang kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Aku ini muslimah, sedangkan yang belum karo Pak Bu sedangkan belum saya nubruk siapa? Masa ada teman Pak Buanya kan orang baik-baik. Kalau tidak konangan, falatul hiyannakum anil akhirah, maka jangan sampai kesenangan dan syahwat itu membuat kalian lupa terhadap akhirat. Makanya kenapa mekanisme Islam kalau syahwat disuruh segera menikah. Bicara mana rumah kiye? Ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, manis tata minkumul ba'ah, barang siapa yang punya kemampuan, fal yatazawwaj, segeralah menikah. Cowok yang rajin kirim WA akan kalah dengan cowok yang mengajak perempuan segera ke KUA. Dia yang datang kepadamu membawa coklat akan kalah dengan dia yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Ingat cewek, lelaki yang menangis karenamu mungkin dia terus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, yakinlah dia adalah takdir terbaik untukmu. Wong lanang rumahke, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Wah, cuaks. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dilagati oke, kita wujudnya cewek dilagati oke, diuntal kancane. Siapa sih nguntal? Guswanto. Kumane. Fala tulhiyannakum anil akhirah. Ingat, jangan sampai kesenangan dan syahwat membuat kita melupakan akhirat. Dan saya aku yakin, tahu betul dan menjadi saksi bahwa orang Allah benar termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Sudah jam 4:30, pengajian dianggap selesai. Aku capek. Sudah kemarin subuh. Kan kamu tahu kemarin pondok habis ulang tahun. Kayak kemarin ulang tahun pondok bagi-bagi umroh gratis, 21 tiket umroh gratis. Masih sampai besok Pak, tanggal 8 saya masih punya acara besar. Semudah-mudahan mungkin ini keturunan mulia nih kami. Hasbi Rabbi Hasbi
الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا على سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا والجماعة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله